Saudara Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Ade Firmansyah mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Yosua. Dari hasil otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Yosua, Ketua PDFI Ade Firmansyah menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun penyiksaan. Ketua PDFI menyebut dalam otopsi kedua ini hanya ditemukan luka bekas tembak di tubuh Yosua. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana. Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar, dengan yang fatal adalah di dada dan kepala. Begitu ya. Atau ukuran itu kami udah nggak bisa tentukan. Pada saat kita lakukan otopsi kedua ini, otopsi ulang ini, Lebih detail, Ketua PDFI Ade Firmansyah menjelaskan dari hasil otopsi kedua terdapat 5 luka tembak masuk dan juga 4 luka tembak keluar. Dengan luka tembak fatal terdapat pada bagian dada dan kepala Brigadir Yosua. Kita telah terhubung dengan Nasib Manggoloi Situmorang selaku ahli forensik atau kepala forensik dan pemulasaran dari RSUP Adam Malik Medan. Selamat petang, Pak Nasib. Pak Nasib, kalau kita lihat hasil otopsi ulang Yosua sudah keluar, tidak ada luka bekas penganiayaan, semuanya adalah luka tembak. Ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh keluarga bahwa ada dugaan penganiayaan di sana. Tanggapan Anda? Ya, kalau sudah dia otopsi ulang, kan seperti yang saya katakan pada awal, memang agak sulit untuk menentukan alurnya lagi. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan yang sudah didapat 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar, artinya kan berarti ada 1 proyektil tinggal di dalam, sehingga tidak ada yang keluar, masih ada di dalam. Nah, itu artinya ya dari luka itu sudah didapat mereka ada luka tembak masuk, maka memang luka tembak masuk. Nah, luka-luka yang lain itu yang dicurigai sama keluarga itu mungkin itu sudah antemortem, sehingga sulit untuk menilai itu dari yang sudah otopsi kedua. Nantinya itu akan dilihat nanti dari hasil. Sebenarnya yang paling utamanya adalah hasil otopsi pertama. Kita akan lihat nanti luka-luka penganiayaan yang diduga oleh keluarga itu, nanti kan itu kan masih hanya penjelasan. Nanti tertulisnya kan di dalam hasil visum et repertum. Hasil kesimpulannya nantinya di situ baru dijelaskan setiap luka-luka yang didapatnya. Nah, pada intinya hasil dari Dokter Ade itu sudah menyatakan bahwa 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar, dan yang menyebabkan fatalnya adalah 1 di dada dan 1 di kepala. Baik, Dokter Nasib, itu berarti memang bagaimana menjelaskan keterangan yang disampaikan oleh keluarga bahwa memang luka-luka yang menurut mereka itu adalah luka penganiayaan itu memang tidak ada. Ya, nantinya kan akan dituangkan dalam visum et repertum hasilnya itu. Nah, nanti ketika keluarga mempertanyakan hasil luka-luka dari penganiayaan yang mereka curigai, itu nantinya kan di persidangan akan lebih terang benderang, dokter forensik akan menjelaskan itu nanti dalam persidangan. Tentang luka apa yang dicurigai keluarga itu dijelaskannya di dalam persidangan. Karena semua detail ini nantinya kan kalau diungkapkan kepada publik, sementara undang-undangnya harus kepada penyidik, dan ini pun sudah seizin penyidik mungkin maka diungkapkan. Nah, nantinya yang dicurigai keluarga itu adalah itu nanti akan terungkap di persidangan. Baik, kalau dari keilmuan Anda, Dokter Nasib, apakah luka bekas tembakan ini bisa mengakibatkan luka seperti luka bekas penganiayaan sehingga akhirnya itu bisa dilihat secara kasat mata, wah ini ternyata luka bekas penganiayaan nih? Sebenarnya kalau luka tembak tidak ada tanda luka penganiayaan. Makanya saya katakan tadi, yang fokusnya tadi hasil yang dikatakan oleh ketua kami itu adalah memang luka tembak yang
lokusnya mereka. Nah, nanti penjelasannya luka-luka yang dijelaskan sama keluarga yang ditemukan oleh keluarga pada saat itu nanti kan dijelaskan lebih terperincinya itu adalah pada saat nanti persidangan ataupun melengkapi BAP-nya dengan penyidiknya. Artinya luka-luka yang dicurigai keluarga itu bisa dijelaskan, tapi itu kan dalam permintaan dalam hasil visum et repertumnya nanti dibuatkan oleh ketua kami itu nanti. Tapi yang jelas penyebab kematiannya dia sudah dapat kira-kira yang paling apanya adalah luka tembak. Itu mungkin yang bisa dijelaskan oleh ketua. Berarti menurut Anda hasil otopsi kedua ini hanya fokus pada luka tembak, tapi detailnya terkait dengan adanya penganiayaan tidak nanti akan dijelaskan pada meja persidangan, begitu? Iya, betul. Nanti kan luka-luka, kan semuanya luka harus dijelaskan. Dalam pemeriksaan hasil otopsi, semua luka yang didapat dalam tubuh jenazah itu harus dijelaskan. Nah, penjelasannya itu dituangkan dalam visum et repertum. Nanti hasil visumnya inilah nanti yang akan harus dibukakan di dalam persidangan. Baik, terkait dengan keterangan dari hasil otopsi kedua ini, apa yang nantinya harus dilakukan oleh pihak keluarga dari Brigadir Yosua? Ya, kalau keluarga kan harusnya kan mereka sudah curiga ada penganiayaan. Dengan tanda-tanda yang mereka jumpai. Nantinya kan di persidangan itulah yang mereka harus pertanyakan oleh keluarga mengenai itu. Kan itunya. Baru nanti boleh dokternya itu bisa menjelaskan lebih terperinci lukanya itu. Nah, apakah dokter forensik yang pertamakah yang memberikan penjelasannya itu? Apakah otopsi yang kedua yang didapat dalam menjelaskan itu? Ya nanti di persidangan. Baik, terakhir dari hasil otopsi ini kita tentu juga seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa sebenarnya ada hasil otopsi lain lagi yang lebih detail lagi nanti akan disampaikan di muka persidangan. Ini berarti yang termasuk dari adanya luka penganiayaan ataupun penyiksaan ya dok, yang diduga oleh pihak keluarga ini ya? Iya, kalau ada nanti luka penganiayaan yang diduga oleh keluarga kan nanti itulah yang harus bisa dipertajam lagi pertanyaannya ke situ. Karena bukan kita yang mengotopsinya, jadi hasil otopsinya kan nanti dijelaskan di situ. Baik, kalau dari prosedurnya sendiri untuk menjelaskan hasil otopsi ini, memang tidak masalah begitu hanya menjelaskan secara umum begitu, fokus pada satu hasil saja, tidak menjelaskan secara detail. Nah, itu tadi ada sesuatu hal yang memang tidak bisa, harusnya dia harus dibuka di dalam persidangan. Kalau secara mendetail nantinya kan kita hanya menjelaskan seperti itu secara mendetail, sementara alat buktinya surat tertulisnya kan harus ada. Karena dalam dalam undang-undang itu alat bukti itu ada 5, salah satunya surat itu visumnya, baru salah satunya adalah keterangan ahli. Nah itu nanti yang dipertanyakan dan dipertajam di situ. Berarti terkait dengan kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga ini semuanya akan terang benderang pada saat nanti ahli forensik akan dimintai keterangan di meja persidangan ya? Semuanya akan dibuka di sana ya? Iya, harusnya seperti itu. Oke, sebelum akhirnya dibuka ke meja persidangan, apakah pihak keluarga ini bisa menanyakan lagi kepada ahli forensik begitu detailnya terkait dengan luka bekas penganiayaan ataupun luka bekas penganiayaan yang diduga ditemukan oleh keluarga? Nah, kalau menurut ilmu kedokteran forensik itu, kan semua kan diatur oleh undang-undang. Yang berhak untuk meminta permintaan visum itu menurut pasal 133 dan 134 itu hanya penyidik. Maka karena permintaan penyidik tulisannya di situ maka dikembalikan ke penyidik. Apabila keluarga mau meminta ya dia harus didiskusikan dengan penyidik atau dengan pimpinan yang tertinggi dalam hal ini ataupun jaksanya nantinya. Nah, kalau memang persetujuannya apa-apa saja yang bisa diberikan itu nanti kan tergantung kepada penyidiknya, seizin dari penyidik. Karena nanti ini harus keterangan yang tertulis dari yang kita ungkapkan di press conference itu nantinya ya harus sesuai dengan yang tertulis di dalam hasil visumnya. Karena itu nanti yang akan dibawakan dalam BAP-nya.
Baik, kita nantikannya seperti apa nanti hasil otopsi ulang ini lebih detail lagi yang nantinya akan dibuka di meja persidangan. Terima kasih, Iya. Dr. Nasib Mangoloi Situmorang selaku Kepala Forensik dan Pemulasaran RSUP Adam Malik Medan telah berbagi informasi di Kompas Petang. Dan kita ke